Halo semuanya, gue Rehan Live dan sama seperti kalian, gue adalah seorang visual art enthusiast. Di channel ini gue akan sharing seputar videografi dan tips kreatif lainnya yang bisa nganterin kalian untuk masuk ke industri kreatif ini. Let's go! Alright, seperti yang udah tertulis di judul video ini, gue akan membahas seputar gimana sih caranya kalian bisa nemuin art style kalian sendiri. Nah, sebelum gue mulai, gue akan asumsikan kalian semua yang nonton video ini tuh datang dari berbagai niche, atau pada dasar itu datang dari berbagai hobi atau passion, kayak videografi, fotografi, desain, illustration, atau hobi lainnya yang memiliki unsur artistik di dalamnya. Video ini juga didasari oleh observasi selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ke belakang, di mana orang atau pelaku kreatif yang memiliki style mereka sendiri itu memiliki growth rate yang significant. Nah, yang gue maksud dengan growth rate itu pada dasarnya adalah perkembangan account mereka yang lebih cepat dari rata-rata kreator yang di dalam niche yang sama. Dengan style berkarya yang catchy dan familiar di mata audience, itu bisa dengan mudah untuk ningkatin exposure growth mereka. Entah itu dari word of mouth, brand yang ingin melakukan kerjasama dengan mereka, atau marketing genius dari merekanya sendiri. Alright, kita masuk ke step yang pertama. Apa sih yang harus lo lakuin pertama kali? Ini tuh sebenarnya sesimpel perbanyak referensi karya dan juga observasi niche kalian secara rutin. Referensi karya bisa kalian lakuin berdasarkan dengan niche kalian. Kalau kalian adalah seorang desainer atau ilustrator, kalian bisa banget untuk mampir ke situs seperti Pinterest, Behance, Dribbble, ataupun ArtStation. Karena di situ adalah pusatnya untuk referensi karya desain atau ilustrasi. Tinggal di-search aja sesuai dengan keywordnya, kemudian kalian bisa sortirin sendiri referensi seperti apa yang kalian mau. Kalau kalian adalah seorang videographer, kalian bisa cek aja, of course, di YouTube, di Vimeo, atau bahkan sejauh di Netflix dan Disney Plus. Karena itu bener-bener videografi centric banget kan. Masuk observasi. Observasi itu sebenarnya lebih ke ngelihat tren apa yang sedang ongoing di niche kalian. Tren desain yang sedang berjalan itu adalah Vogueism design, Brutalism design, Abstract design, atau lain sebagainya. Itu banyak banget kan style design tuh, kalian tinggal observe aja deh. Kemudian kalau misalnya videografi, mungkin dari segi transisi. Di tahun 2014-2015 itu kan transisi yang trending itu adalah transisi Cungda atau transisi yang zoom in, zoom out, dan itu benar-benar udah punah kalau misalnya kita lihat sekarang. Sekarang itu transisinya lebih ke arah seamless transition atau transisi yang lebih ke arah eksperimental. Kayak misalnya warnanya berubah, atau mungkin objek di videonya itu hilang pergi, dan itu benar-benar banyak banget. Nah, kalau misalnya kalian udah ngelakuin kedua hal tersebut, kalian bisa bikin yang namanya mood board. Dimana mood board itu adalah kumpulan dari hasil karya yang akan kalian jadikan sebagai referensi. Kalau misalnya kalian suka desain, kalian bisa ke Pinterest untuk ngambil karya-karya yang kalian sukain, kemudian kalian kumpulkan dalam satu board, dan itu adalah mood board kalian. Itu bisa banget untuk kalian jadiin referensi ketika kalian lagi ngerjain entah itu personal design atau client work. Prinsipnya juga sama persis untuk niche kalian yang lainnya. Mungkin untuk videografi, kalian bisa kumpulin video-video yang kalian suka dalam satu folder, jadi kalian download dulu, dan kalian bisa jadikan itu sebagai referensi, entah itu untuk di pre-production, production, atau bahkan post-production. Jadi bener-bener fleksibel. Alright, kita masuk ke tahap selanjutnya, dan tahap yang menurut gue paling krusial yaitu praktek secara konsisten. Nah, kenapa sih kita harus praktek secara konsisten? Alasannya itu sebenarnya sesimpel ketika kita rajin berlatih, kita bisa banget untuk nemuin hal-hal kecil yang bisa kita adaptasikan untuk menjadi kesatuan style kita. Nah, bentuk dari hal-hal kecil tadi itu kayak gimana? Mungkin bisa dari segi format video kalian, dari segi coloring, dari segi VFX, dan masih banyak lainnya. Dan ini kembali lagi tergantung dengan niche kalian. Oke, intermezzo sedikit. Mungkin kalian nggak tahu niche itu apaan. Pada dasarnya niche itu adalah subsektor yang kalian tekunin. Misal kalian suka ngedesain, ya berarti niche kalian itu adalah desain. Kalau kalian suka videografi, ya berarti niche kalian adalah videografi. Sesimpel itu. Sebatas eksperimen iseng kecil kalian itu bisa berubah menjadi style karya kalian secara keseluruhan. Ini pernah terjadi ke gue sebelumnya, dimana waktu itu gue lagi gabut banget, jadi gue ngedit satu video ini yang berjudul Fate. Dan selama proses pembuatan video itu, gue menemukan satu style dalam video gue yang sampai sekarang tuh gue implementasikan ke karya-karya gue sampai saat ini. Yang mana itu adalah glitch transition yang bisa kalian lihat seperti ini. Dan juga perpaduan antara VFX dan video editing di video gue, seperti ini. Dan gue pengen sharing ke kalian nih, dulu tuh ada satu quote yang bikin gue bingung dan kaget juga sebenarnya. Ini bisa datang dari orang seperti ini. Dan ini tuh quotes yang datang dari Pablo Picasso, dimana bunyinya itu adalah good artist copy, great artist steal. Nah, mungkin kalian kaget juga kenapa tokoh sejarah seperti Pablo Picasso itu bisa ngasih quote seperti itu. Tunggu dulu.
Esensi dari kalimat great artist still itu tidak seperti yang kita kira. Artinya itu sebenarnya kita sebagai kreator bisa banget untuk ngelirik style orang lain dan diadaptasikan untuk dijadikan sebagai fondasi karya kita, dan of course kita harus modifikasi. Jadi kata kuncinya di sini adalah modifikasi. Sehingga output karya kita itu sangat berbeda dari yang karya yang kita adaptasikan. Nah, sebenarnya ini prinsipnya sama dengan amati, tiru, dan modifikasi. Of course, ini dengan bahasa yang berbeda aja. Alright, kita masuk ke pembahasan terakhir nih. Kalau misalnya kalian udah nemuin art style kalian, itu enaknya diapain? Nah, kalau saran dari gue secara pribadi itu adalah tetap implementasikan dan konsisten terus implementasikan art style kalian itu ke dalam personal branding kalian. Karena kalau misalnya kalian ibaratkan udah nemuin pembeda dari karya-karya kalian dengan orang lain, itu akan sangat mudah untuk ngebantu exposure account kalian. Tinggal kuasain aja gimana cara kalian bisa nge-market konten-konten kalian, dan of course kalian juga harus pelajarin tentang copywriting. Gue jamin account kalian akan tumbuh dengan cepat. Dan dengan ngelakuin ini, kalian bisa memperbesar prospek klien untuk datang ke kalian secara inbound. Jadi kalian gak perlu repot-repot untuk nge-approach brand atau nge-approach seseorang yang bisa diajak kerjasama. Karena orang-orang dan brand itu udah ngeliat karya kalian dan mereka tertarik untuk ngelakuin kerjasama. Satu hal yang perlu dicatat, untuk nemuin art style itu nggak instan. Mungkin butuh waktu yang lama, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Rasa jenuh karena karya kalian itu nggak diapresiasi, menyakitkan buat sebagian orang. Tapi ketika lu udah nemuin art style lu, itu creative freedomnya itu ada di tangan lu. Karena lu bener-bener bebas untuk ngedevelop style karya lu sampai semaksimal mungkin. Jadi nikmatin aja prosesnya, karena kalau buat gue sendiri, proses itu adalah bagian yang paling enak, karena di situ kita bener-bener ngelakuin apa yang kita suka dan kita bisa nemuin sesuatu yang unik buat kita, dan di situ buat gue letak kesenangannya. Cepet atau lambat, kalau kalian udah perbanyak referensi, observasi, latihan secara konsisten, dan bahkan perkuat itu di personal branding kalian, kalian bakalan jadi unstoppable. Mungkin segitu dulu aja sharing dari gue kali ini seputar gimana cara untuk nemuin style berkarya kalian. Kalau kalian punya request untuk video-video tertentu, mungkin gimana caranya gue bisa bikin VFX tertentu dalam video gue, atau mungkin kalian pengen tahu proses kreatif gue seperti apa, itu feel free banget untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. As always, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini, and I'll see you guys in the next video. Peace.